Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Siapakah mereka yang disebut orang yang kaya dan orang yang berbahagia menurut kita? Dalam pandangan dunia, yang disebut orang yang kaya lazimnya adalah orang yang memiliki dan memperoleh banyak harta benda. Sedangkan orang akan bahagia adalah jika dia mendapatkan segala keinginannya. Akan tetapi, nas renungan kita hari ini memberikan sudut pandang yang berbeda. Untuk menjadi kaya dan bahagia, justru di saat mereka dapat memberi dan berbagi. Kekayaan tidak hadir dalam kelebihan, melainkan dalam kekurangan. Meski mereka berkekurangan, tetapi mereka bisa memberi, mereka menjadi kaya. Ketika mereka mau memberi yang dilandasi dengan syukur yang mendalam kepada Tuhan, sesungguhnya kasih karunia Tuhan ada dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan bersedia memberi dirinya bagi manusia dan seluruh alam ciptaan. Sekalipun dalam dirinya memiliki kepenuhan kealahan dan kuasa kepemilikan atas segala sesuatu, tetapi ia miskin. Yesus tidak memanfaatkan kuasanya untuk membuat dirinya kaya, tetapi rela menyerahkan dirinya pada semua kekurangan dan kemiskinan. Puncak kemiskinannya adalah ia mengosongkan dirinya sendiri, membuat dirinya tidak dianggap, dan mengambil dirinya dalam bentuk seorang hamba, dan merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah kasih karunia-Nya, kasih karunia yang membuat kita menjadi kaya. Kasih karunia yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi Dia telah melayakkan kita menerimanya. Karenanya, orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, hendaknya menjadikan dirinya untuk hidup dalam kemurahan hati dengan mau memberi dan berbagi. Inilah yang Paulus gambarkan sebagai keadaan jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia begitu bersemangat memberi dan berbagi. Mereka merasakan kasih karunia Allah dalam hidup mereka, meski mereka dalam kemiskinan. Kasih karunia Allah bagi Makedonia telah memberi kekayaan rohani yang besar bagi mereka. Paulus ingin mendorong orang-orang percaya di Korintus untuk mengumpulkan persembahan untuk pelayanan kasih bagi orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem, seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya dari Makedonia. Paulus meneladankan orang-orang Makedonia yang di dalam keterbatasan dan kemiskinannya, mereka tetap setia mengumpulkan persembahan bagi pelayanan kasih. Kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari begitu banyaknya pemberian Tuhan kepada kita, maka kita akan menjadi lebih ingin memberi kepada Tuhan dan orang lain dalam kasih. Ketika kita benar-benar mengerti bahwa Allah dalam kekayaannya telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati, kita dapat memberi dengan sukacita
dan menyenangkan hati Tuhan. Jika semua orang mau menerima tetapi tidak mau memberi, siapa yang akan memberi kepada mereka? Namun, jika semua orang memilih untuk memberi satu sama lain, semua orang akan menerima. Setiap kali kita takut bahwa kita akan kekurangan setelah kita memberi, Tuhan akan datang memelihara dengan caranya yang indah di waktu yang tepat. Cara dan waktu Tuhan bekerja mungkin tidak selalu persis seperti apa yang kita harapkan, namun kita telah melihat kesetiaannya dalam memelihara kita terus-menerus. Tuhan tidak memerlukan kita untuk memberi kepadanya, tetapi kita mengalami kebahagiaan ketika kita memberi kepadanya dengan ucapan syukur kita atas anugerahnya. Memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, memberilah dengan sukacita, bukan dengan sedih hati dan karena paksaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami memuji dan memuliakan Engkau sampai selama-lamanya atas kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau telah merendahkan diri-Mu dengan mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Sesungguhnya kami tidak layak menerima keselamatan itu, tetapi Engkau layakkan kami, sehingga kami menjadi kaya karena kemurahan-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dan tetap setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kiranya kami senantiasa memancarkan kebahagiaan bagi orang lain, dengan mau memberi dan berbagi bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.